Selamat pagi saudara, apa kabar hari ini? Selamat Paskah. Kita masih dalam rangka merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, salah satu kisah menarik dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Dan kisah itu tercatat di dalam Lukas 24. Saya bacakan ayat 21. Salah satu kisah menarik ini berbunyi demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lukas 24 ayat 21. Jadi saudara, memang pikiran para murid itu berbeda sekali dengan pikiran Tuhan Yesus. Para murid itu berpikir bahwa Tuhan Yesus, seperti yang sering kita dengar, akan berjuang secara militer paling tidak, atau secara politis untuk mengusir kekuasaan Romawi yang sudah barangkali ratusan tahun bercokol di Israel, di Yudea, menjadi penguasa di sana. Nah, dengan sebutlah kesaktian Tuhan Yesus, mereka itu berharap bangsa Romawi itu ditaklukkan. Tapi ternyata meleset. Bukan cuman tidak menaklukkan, malah Tuhan Yesus mati, kira-kira begitu. Tapi dengan kebangkitannya, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Walaupun meleset harapan mereka, tapi mereka mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Nah, ini salah satu pelajaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah pikiran Tuhan ternyata berbeda dengan pikiran manusia. Kehendak Tuhan ternyata berbeda dengan kehendak manusia. Seberapa sering saudara mengalami hal semacam itu? Dalam doa, dalam target, dalam keinginan, dalam pemenuhan cita-cita dan seterusnya. Meleset. Jauh dari apa yang kita harapkan. Meleset dari yang kita perkirakan. Meleset dari apa yang kita doakan. Sama sekali berbeda. Tapi di dalam Tuhan, apa yang berbeda itu, apa yang meleset itu, kalau di dalam Tuhan kita bisa beriman bahwa itu cara Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Barangkali itu adalah salah satu pesan penting di dalam Paskah, bahwa apa yang diharapkan para murid tidak tercapai, tapi mereka mendapatkan hal yang jauh lebih baik, yaitu jaminan keselamatan. Yesus bangkit, keselamatan datang. Itu berkat yang melampaui apapun, bahkan melampaui dari ditaklukkannya bangsa Romawi yang berkuasa pada saat itu. Toh pada akhirnya Romawi juga meninggalkan mereka, walaupun butuh waktu yang jauh lebih lama. Tapi akhirnya apa yang mereka harapkan pun juga terpenuhi. Tapi terlepas dari itu semua, ada berkat yang jauh lebih besar yang mereka terima, yaitu keselamatan. Dan itulah rancangan Tuhan yang terbaik bagi umat manusia. Sejak dahulu, di zaman para murid, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi jangan khawatir kalau doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan secara langsung, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Mari kita mengimaninya, mari kita belajar dari kisah hidup para murid di zaman kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Mari kita merenungkannya.